Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallim ala rasulil anam Sayyidina Muhammad wa alihi washabihi ajma'in, amma ba'd. Selamat berjumpa kembali para pemirsa Jernih Qalbu Channel dimanapun Anda berada. Sudah cukup lama kita tidak berjumpa dengan guru kita Kang Guru Gus Mauluddin dengan kesibukan beliau. Maka baru kali ini alhamdulillah saya pemilik channel Jernih Qalbu berkesempatan kembali bertemu dengan beliau pada program Jernih Qalbu Roadshow. Insya Allah kali ini kita akan berbincang dengan beliau dan akan menerima taujih terkait dengan satu dakwah, siasat dalam dakwah. Mana kita tahu bahwa dakwah menekankan pada dua aspek, dua hal, itu pada al-islah, memperbaiki dari yang tidak baik menjadi baik atau kurang baik menjadi lebih baik, dan yang kedua adalah iqamatul maslah, menegakkan kemaslahatan, kemanfaatan. Nah, ini hal yang menarik untuk kita simak kajian beliau tentang siasat dalam dakwah untuk menegakkan kemaslahatan dan memperbaiki kondisi atau keadaan. Karena itu kita silakan pada beliau untuk menyampaikan kajian pada hari ini. Tafadhal. Syukran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala wala hawla wala quwwata illa billah. Faqul rabbi zidni ilma wa rzuqni fahma. Allahu iftah lana hikmataka wa anshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma amin. Segala puja dan puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa melimpahkan segala nikmatnya kepada kita semuanya. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan seluruh pengikutnya hingga akhir zaman. Semoga bertambahnya tahun bukan hanya bertambah usia, tetapi bertambah iman, bertambah ilmu, dan bertambah semangat melakukan kebaikan-kebaikan bagi diri kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan, bangsa dan negara, bahkan bagi peradaban umat manusia. Saya sangat bahagia sekali pada kesempatan kali ini karena bisa bersilaturahim di channel ini, wabil khusus masih bisa berjumpa dengan Pak Camat secara pribadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa sehat walafiat, istiqomah dalam kebaikan, semoga amanah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada beliau sebagai camat bisa dimaksimalkan betul agar semua masyarakat menjadi masyarakat yang mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan hanya mengenal beliau, karena target dari setiap amanah itu adalah mengenalkan diri kita dan semua orang kepada Allah, bukan kepada kita semua. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas siasatu dakwah. Ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah siasah, yang kedua adalah dakwah. Siasah itu bahasa Arab, walaupun sudah menjadi bahasa Indonesia siasat. Ya. Siasah itu terambil dari kata sasa yasusu. Sasa yasusu itu mengatur. Seorang penunggang kuda dalam bahasa Arab itu disebut dengan sais. Penunggang delman itu sais. Kenapa? Karena dia mengatur si kuda itu akan diarahkan kemana, ke kanan atau ke kiri, lurus atau mundur. Ya, jadi siasat itu mengatur segala sesuatu dengan baik. Ya, siasat ini bukan diksi yang negatif ya. Bukan. Siasat itu sebenarnya bukan hal yang negatif. Karena arti asalnya adalah dia mengatur. Nah, kenapa disandingkan dengan dakwah? Dakwah itu secara bahasa mengajak. Siapa yang mengajak, siapa yang diajak? Semua
orang Islam, maka ada pada diri mereka kewajiban berdakwah. Siapa objek dakwah yang pertama kali harus dipahami? Objek dakwah yang pertama kali harus dipahami adalah diri sendiri. Artinya kita mengajak diri kita, itu yang pertama. Sebelum mengajak orang lain. Gitu. Kemana diajaknya? Kepada Allah. Gitu. Karena semua kita memiliki hawa nafsu, sehingga dalam kehidupan itu terkadang kita ingat Allah dan terkadang kita juga lupa Allah. Dalam sholat pun yang seharusnya kita ingat Allah, karena di awal dengan Allahu Akbar, kan harusnya ingat Allah. Tapi realitanya dalam sholat pun kita lupa kepada Allah. Yuwaswisu. Nah, karena ada faktor tadi yuwaswisu fi sudur minal jinnati wan nas. Artinya apa? Dalam sholat saja kita terkadang lupa kepada Allah, apalagi kalau tidak salah. Apalagi di luar sholat. Maka gerakan dakwah ini harus menjadi semangat semua pihak, karena inti dari gerakan dakwah sebagaimana yang tadi disampaikan oleh Pak Camat adalah lil islah, untuk memperbaiki. Jadi setiap hari diri kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita harus lebih baik. Nah, gerakan agar kita, keluarga kita, lingkungan kita, bangsa dan negara kita lebih baik, itu dengan apa gerakannya? Itulah yang disebut dengan gerakan dakwah. Hal ini berarti mengarah juga ke camat. Wah, itu apalagi apalagi Pak Camat. Jadi kalau Pak Camat tidak punya semangat dakwah, ya, artinya Pak Camat memang tidak ada di dalam hati dan pikirannya semangat memperbaiki diri, memperbaiki keluarga, memperbaiki lingkungan, memperbaiki masyarakat. Jika sudah ada, bersyukurlah, karena itulah yang menjadi inti dakwah. Jadi dakwah itu bukan hanya ceramah di atas mimbar, pengajian-pengajian, gitu ya. Tapi dakwah itu tadi gerakan untuk memperbaiki, gerakan perbaikan. Dan yang kedua apa? Iqamatul maslahah. Kita semuanya berusaha untuk menegakkan kemaslahatan. Kemaslahatan itu berjangka, jangka orang, jangka mana, jangka batur, untuk kita, untuk semua orang. Karena semua manusia mengharapkan kebaikan itu, dan semua orang mengatakan iya itu baik dan saya ingin kebaikan. Maka di dalam Al-Quran penegasannya adalah wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Itu dakwah itu seperti. Nah, ketika digabungkan siasah dengan dakwah, maka ini menunjukkan bahwa seluruh aktivitas pengaturan banyak hal, walaupun nanti ya, makna siasa itu disempitkan di dalam bahasa Indonesia maknanya. Jadi siasa yang umum mencakup banyak hal seluruh kehidupan kita, dalam bahasa Indonesia diartikannya menjadi sempit. Ini yang disilakan kajian bahasa itu peyoratif. Ya, itu apa peyoratif. Kalau meluas amelioratif. Nah, sebenarnya makna dari siasah itu luas, pengaturan banyak hal. Seluruh sisi kehidupan manusia itu harus diatur. Itulah yang disebut siasah. Tapi dalam bahasa Indonesia siasah itu hanya diartikan menjadi politik. Walaupun sebenarnya itu tidak terlalu salah. Kenapa? Karena memang politik itu akan berpengaruh kemana-mana seluruh kehidupan kita. Gitu. Seluruh pola berbangsa dan bernegara itu dipengaruhi oleh politik. Maka oleh karena itu harus ada sandingan dari siasah, yaitu dakwah. Jadi dakwah harus menjadi panglimanya. Jadi semangat islah wa iqamatul maslahah, semangat untuk memperbaiki, semangat perbaikan dan menegakkan kemaslahatan harus dimiliki, harus difahami dan dimiliki oleh semua kita. Jadi diksi siasah kalau sudah disandingkan dengan dakwah sudah pasti bermakna positif. Pasti bermakna positif. Jadi tidak lagi
selama ini yang diambil di kamus politik bermakna negatif, kejahatan, taktik. Politik itu kotor. Politik itu kotor. Nah, iya, politik itu kotor. Kenapa? Karena dia tidak punya bingkainya. Ya. Kalau kita harus menyandingkan siasa itu dengan apa? Dengan dakwah. Jadi kenapa Anda melakukan ini? Karena semangatnya dakwah. Dan ingat, dakwah itu bukan makna terbatas tadi hanya di podium, hanya di kajian-kajian, pengajian ibu-ibu, pengajian bapak-bapak, bukan itu. Para politikus kalau menerapkan siasat dakwah juga akan mengarah kepada kemaslahatan dan memperbaiki. Betul, nanti warnanya akan berbeda perpolitikan di Indonesia. Nah, inilah yang ingin saya sampaikan. Kenapa di Indonesia tuh politik tuh runyam sekali gitu ya. Padahal berpolitik itu harusnya asik, Indah, asik, menyenangkan, semua ceria. Ya kan? Ketika contoh begini, kita naik delman, ada Pak Kusir kan? Ya. Berarti dia pelaku politik. Ya kan? Harus ada di sampingnya. Di sampingnya itu apa? Dakwah. Kenapa harus ada di sampingnya? Duduk di samping Pak Kusir yang sedang bekerja mengendarai kuda supaya baik jalannya. Oleh karena itu para dai, para ulama itu harus ada dalam politik. Supaya apa? Supaya baik jalannya. Jadi kalau politikus memperdalam siasat dalam dakwah, maka yang disebut pesta demokrasi betul-betul menyenangkan sebenarnya, dan tidak akan menyesatkan, tidak bermusuhan, tidak akan bermusuhan, tidak mengancam bunuh-bunuhan. Enggak akan terjadi seperti itu. Tidak terjadi itu. Ya. Maka oleh karena itu, inilah saatnya para ulama speak up, bicara lantang. Karena politik yang diajarkan oleh Islam, ya, itu menyeluruh. Dan ada sebenarnya kejanggalan-kejanggalan dari segi akidah ya kalau kita lihat. Nah, politik jangan dibicarakan di masjid. Umat Islam nggak usah bicara politiknya, politik mengkotor. Justru karena politik tidak pernah tuntas dibahas oleh para ulama di masjid-masjid, di depan umum, sehingga terjadi kebuntuan. Padahal sebenarnya kita dilatih, disimulasikan role play politik kita setiap hari itu 5 kali lewat sholat. Itu kan proses pemilihan pemimpin. Jadi kalau ada yang mendikotomikan antara ibadah atau sholat di masjid dengan politik, salah. Itu justru ini komprehensif. Iya, nah gitu ya. Nah, kalau kita perhatikan, jika kita petakan para ulama kita semua dalam dakwah, maka minimal ada 3 yang harus kita bahas. 3 syarat atau 3 hal, 3 ranah. Apa itu? Yang pertama adalah politik secara struktural. Yang kedua, politik atau siasat secara profesional. Dan yang ketiga, politik atau siasat secara kultural. Jadi struktur ini bangun ya, bangun atau bingkai politik, kemudian profesional menjalankannya, kemudian juga kultural. Ini ranah-ranah yang harus kita perhatikan dengan semangat dakwah itu harus masuk. Kultural ini berbasis budaya ini mana arahnya? Jadi kalau dalam analisa saya, yang dimaksud dengan struktural itu apa? Struktural itu adalah struktur sebuah negara. Jadi Islam dan umat Islam sangat membutuhkan sebuah negara dan wajib memperhatikan sendi-sendi bernegara. Jadi jika ada orang Islam yang tidak peduli dengan negara, itu perlu dipertanyakan keimanannya. Kenapa? Karena umat Islam itu sedari awal diajarkan bukan hanya sebatas ibadah kepada Allah yang disebut dengan hablun minallah, tapi juga hablun minannas. Sekarang manusia dengan manusia 1 tambah 1 2. Itulah berkeluarga. Keluarga ditambah berkeluarga jadi RT, RT ditambah RT jadi RW, RW ditambah RW jadi sebuah kecamatan, sebuah desa. Desa dengan desa jadi kecamatan, kecamatan jadi kecamatan, jadi terus jadi provinsi, jadi sebuah negara. Betul. Kalau ini tidak ada yang mengatur, bahaya sekali. Maka kepemimpinan di dalam Islam secara struktural dijelaskan
jika Anda akan bepergian 2 orang, maka Anda harus jelas memilih siapa pemimpin di antara. Apalagi kehidupan dalam skala besar, maka wajib hukumnya umat Islam punya pemimpin. Maka proses memilih pemimpin itu menjadi hal-hal yang sifatnya siasah tanzimiyah, secara struktural, dan masa demi masa itu kan berbeda-beda. Dulu pada zaman Nabi SAW asrul nubuwah disebut. Setelah itu era kekhilafahan, khilafah Rasyidah. Setelah itu al-muluk, kerajaan-kerajaan. Terus masuk setelah itu kesultanan-kesultanan. Hari ini istilahnya ada masih raja, ada sultan, ada presiden, ya, ada perdana menteri. Apakah itu secara nas melanggar? Tidak, karena dalam Islam lihat substansinya. Apakah dia menegakkan hukum Allah dan menegakkan lahir kemaslahatan atau tidak? Maka setiap kepemimpinan di dalam Islam itu orientasinya adalah perbaikan dan menegakkan kemaslahatan. Itu. Dan ini harus ada yang harus utamakan, yang harus utamakannya disebut dengan pemerintah. Di Indonesia itulah yang disebut dengan sistem kepresidenan. Tapi sistem presidensial itu di Indonesia kan ada MPR, ada DPR. DPR dan MPR ini kalau kaki, dua kaki yang sangat kokoh agar tegak kepalanya. Ya, jadi kalau ada orang yang antipati dengan presiden, antipati dengan MPR, DPR, maka dia harus diedukasi. Agar apa? Agar tumbuh pemahaman bukan hanya dari emosinya, tapi pemahaman dari agama. Oh, ternyata Islam itu berbicara masalah kenegaraan. Dan memiliki pemimpin dalam Islam itu hukumnya wajib. Dan pemimpinnya apakah dia saleh atau zalim atau fasik, sebenarnya dikembalikan lagi kepada orang. Karena jika orangnya saleh, Allah akan jaga. Jika orangnya fasik atau zalim, ya akhirnya juga akan celaka juga orangnya tersebut. Maka yang harus kita bangun adalah kesadaran berbangsa dan bernegara itu bukan hanya sekedar fitrah manusiawi, tapi kesadaran berbangsa dan bernegara, menjaga bangsa dan negara, berkontribusi pada bangsa dan negara, itu adalah kewajiban beragama, gitu. Kewajiban umat Islam yang harus terus mengokohkan negara. Kita sekarang fasenya bukan menegakkan negara, tapi fase kita adalah mengokohkan negara. Dengan apa? Dengan aktif, ya, dalam contoh di bidang politik secara sehat. Kenapa secara sehat atau secara positif? Karena aktivitas Anda jika akan masuk ke dunia politik praktis, sekarang ada istilahnya apa? Sistem kepartaian, sistem segala macam itu. Semangatnya dakwah, bukan semangatnya hanya sebatas oportunis, ya, mengambil keuntungan kesempatan dalam kesempitan. Itu yang pertama secara struktural. Maka saya secara pribadi mengajak, khususnya ini adalah masa pemilihan presiden, pemilihan wakil anggota dewan, legislatif atau perwakilan DPD, perwakilan daerah di pusat, maka ikut sertalah secara aktif, tapi dalam bingkai dakwah. Agar apa? Agar tidak terjadi tadi saling caci maki, kemudian fanatisme kelompok yang berlebihan, kemudian menghalalkan segala cara. Ingat, untuk menegakkan kebaikan itu harus dengan cara yang baik. Tidak bisa menegakkan kebaikan tapi caranya tidak baik. Ini yang pertama, ranah pertama. Kemudian ranah kedua adalah dakwah dari segi profesional dan operasional. Membangun sebuah negara, berinteraksi dengan banyak orang itu kita membutuhkan para pakar, para ahli yang betul-betul profesional. Siapa ulama? Maka otoritasnya adalah berbicara tentang agama. Kalau sekarang kan semua orang bisa berfatwa,
Bahkan sekarang fatwa MUI pun dihajar oleh orang per orang yang secara pendidikannya tidak jelas. Harusnya yang berfatwa yang kafaah pada bidang itu. Yang kepala bilang itu, biarkan berbicara agama itu para ulama, lihat pendidikannya seperti apa. Sekarang itu kan yang tidak punya otoritatif, tidak punya otoritas, dan dia tidak otoritatif ngomong terus memberikan fatwa. Itu dijadikan pegangan oleh kelompok ya. Dijadikan pegangan, rujukan bahkan oleh banyak orang. Sehingga disitulah awal mula sebenarnya kesesatan itu terjadi terus menerus dan menjadi bola salju terus menerus. Jadi konsep profesional di situ. Konsep profesional itu satu sisi dan keagamaan. Contoh, siapa di antara kita yang profesional di bidang politik itu siapa sebenarnya? Siasat syar'iyah itu siapa? Gitu. Siapa di antara kita yang fakar betul profesional di bidang ekonomi? Siapa di antara kita yang fakar betul di bidang IT? Siapa di antara kita yang fakar betul di bidang pertahanan dan ketahanan negara? Siapa di antara kita yang ahli di bidang apalagi budaya, ya kan? Atau wisata halal? Kan sangat sedih. Indonesia itu kalau dilihat dari dunia, negara pusat halal itu Indonesia itu bukan nomor satu. Padahal seharusnya Indonesia nomor satu. Jadi menjadi kiblat untuk. Iya, harusnya Indonesia menjadi kiblat pertama industri halal dunia. Sekarang tidak. Jangankan itu, kalau kita lihat ya, berapa persen minat baca di Indonesia itu hanya 0,001. Berapa universitas di Indonesia yang menjadi 10 besar atau 100 besar lah di dunia? Di Indonesia hanya satu. Dan itu kan menyedihkan artinya. Jadi semua orang sekarang itu missing link, banyak missing linknya. Jurusannya apa, kerjanya di mana, belajarnya apa, ngomongnya apa. Jadi banyak orang yang tidak sesuai dengan kapasitas. Kalau dokter manajemen pendidikan jadi camat, missing link. Dokter manajemen pendidikan jadi camat, ya nggak nyambung sebenarnya. Yang salah bukan camatnya berarti. Harusnya kalau dokter pendidikan itu jadi kadis, kepala dinas pendidikan. Apa nanti jangan sampai dijadikan dianggap ini sebagai bahan untuk promosikan camat. Kalau ini memang bukan promosi ya. Memang di kita itu banyak yang missing link. Ini terkait dengan tadi profesionalitas itu ya. Jadi siasah dalam dakwah harus berbasis profesional. Itu membutuhkan profesionalisme. Jadi right man, right place. Oh ya, right man, right place. Right place. Orang terbaik pada tempat. Ya, sesuai kompetensi. Begitu juga sebenarnya kalau kita mau bicara cukup kecil, para ustadz ini background pendidikannya apa? Kalau di background pendidikannya tafsir, udah bicara tafsir aja. Jangan nyebrang nggak usah nyebrang kemana-mana. Kenapa? Anda tidak otoritatif di bidang itu. Itu bukan otoritas Anda. Begitu juga untuk calon-calon pemimpin kita masa depan. Iya. Kenapa? Genealoginya itu harus jelas. Itu untuk menunjukkan bukan hanya sifatnya formalitas, tapi otoritas. Sekarang kalau dia tidak punya background yang jelas, mengatur sebuah negara, bagaimana background yang tidak jelas mengatur sebuah negara? Akhirnya apa? Negaranya akan diatur dengan pola yang tidak jelas. Kenapa? Karena tidak otoritas. Apa? Bisa penutup ini berarti terkait dengan kultural. Kultur ini yang terakhir. Atau saya menambahkan sedikit. Para asatidz juga sebenarnya kita perlu berbenah. Siapa yang berbicara akidah, lihat background pendidikannya, kapasitasnya. Siapa yang bicara hadis, siapa yang berbicara fikih, siapa yang berbicara tafsir, siapa yang berbicara itu kalau ditata betul oleh para DKM, memetakan itu akan terjadi perubahan pola pendidikan yang sangat luar biasa. Dia yang berbicara tafsir jangan nyerempet ke masalah fikih. Biarkan itu orang fikih yang berbicara. Gitu. Orang mau bicara sistem politik, biarkan memang ahli politik gitu. Nah, masalah yang terbesar dalam profesionalisme kita, dakwah profesional itu adalah karena kita pola pendidikannya masih sekuler.
Itu masalah sangat besar sekali sehingga mempengaruhi cara berpikir dan perilaku. Apa nih konsep sekuler yang saya maksudkan? Konsep Pola pendidikan. konsep sekuler yang saya maksudkan itu adalah kita belum bisa melaksanakan amanat pendidikan nasional. Kan beriman dan bertakwa. Imtak sebagai dasar itu. Beriman dan bertakwa. Jadi semakin bertambah ilmu, semakin bertambah skill, harus semakin beriman dan bertakwa kepada Allah. Kalau sekarang Sekarang pada kecerdasan sebenarnya. Lebih pada kecerdasan. semakin cerdas, makin jauh dari Takwa. atau semakin ada pendangkalan akidah. semakin pinter, semakin minterin. Jadi ini keluar dari konteks Keluar dari konteks tujuan pendidikan pendidikan nasional yang digagas oleh founding father. Iya. Dan itu kan sudah menjadi undang-undang kan Ya. itu di dakwah profesional. Jadi mudah-mudahan ke depan itu akan lahir betul-betul orang-orang yang profesional di bidangnya. Nah, kemudian yang ketiga, dakwah kultural. Dakwah kultural itu maksudnya bagaimana? Kalau kita gambarkan begini, pemerintah itu atasan, kultural itu masyarakat, itu bawahan, orang bawah. Sekarang kalau atasan tidak punya bawahan, Pak Camat pakai atasan, tapi nggak ada bawahan. Lucu. Jadi ada kreatif jadi Aneh. Atau kayak begini, Pak Camat atasannya pakai jas, di atasnya pakai peci, di Tidak ada bawah. bawahannya kok hanya kolor. tidak nyambung gitu ya. Nah sekarang itu antara pemerintah dengan masyarakatnya itu Harus diserasikan. harus kita serasikan dengan apa itu, dengan semangat dakwah. Inilah konsep serasi, selaras, sehingga selaras, seimbang, itu harus dengan dakwah itu. Sehingga apa? Lahir pemimpin-pemimpin soleh dari masyarakat yang soleh. Lahir masyarakat yang soleh karena pemimpinnya mengajak kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Disinilah kohesi yang sangat luar biasa dalam berbangsa dan bernegara. jadi komunitas atau populasi masyarakat dalam artian ini saleh-salehah, maka akan bisa menghasilkan generasi yang saleh. Yes. Jika dia sebagai tampuk pimpinan, maka dia akan bisa mewarnai masyarakatnya sehingga jadi saleh-saleh. Jadi kohesi. Nah, itulah yang dimaksudkan dalam Al-Quran itu qaryah thayyibah. Itulah yang disebut dengan baldatun thayyibah. Itu yang diulang-ulang oleh kita. Akan tetapi konsep-konsep itu seakan-akan hanya sebatas konsep saja. Konsep itu harus direalisasikan, harus dibumikan. Bagaimana caranya? Tanamkan semangat dakwah pada semua lembaga. Ingat, dakwah itu bukan mencari kasar, tapi dakwah itu tanggung jawab. Jadi jangan ditafsirkan dakwah kasab ini mungkin orientasi ke duniawi. Kalau dibahasakan misalnya cinta dunia itu kubur dunia itu. Jadi jangan sampai dakwah itu berujungnya pada amplop. Tapi dakwah itu kita lakukan sebagai tanggung jawab saya sebagai seorang muslim, sebagai anggota keluarga, sebagai anggota masyarakat, dan sebagai warga negara. Untuk apa? Untuk melakukan kebaikan dan perbaikan dan menegakkan kemaslahatan manusia. Kebaikan dan perbaikan dan kemaslahatan. Karena itu mungkin keywordnya, maka harus dipimpin pemimpin yang saleh menghasilkan generasi saleh-salehah. Kesana ada kata kunci bisa nanti akan simultan simultan. Masyarakat yang baik dengan tersibuk oleh dakwah akan menghasilkan pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan terus menjaga masyarakat yang baik sehingga melahirkan generasi selanjutnya. Sibgoh itu maksudnya warna. Ya, harus berbasis sibghatullah. Warna dari Allah. Warna dari Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Jadi sebenarnya para pendiri bangsa kita itu kan sudah betul-betul menanamkan bahwa tauhidan itu menjadi kunci utama, dan itu dijadikan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa, tambah dengan 7 kata, kemudian dihapus lagi, tapi tetap Soekarno mengatakan bahwa Pancasila yang ada sekarang itu ruhnya adalah Piagam Jakarta. Jadi bagi kita umat Islam, ya, bertauhid,
taat patuh pada Islam, semangat ingin menegakkan Islam, itu bukan hanya sekadar kewajiban kita beragama Islam, tapi itu kewajiban kita sebagai warga negara. Dan setelah itulah nanti tahapan selanjutnya. Jika kita sudah menemukan formulasi berbangsa dan bernegara dengan baik, maka tahapan selanjutnya adalah kita akan menjadi sosok guru bagi bangsa-bangsa yang lain. Kenapa? Karena hari ini ya, terjadi kekosongan prototipe berbangsa dan bernegara, gitu. Katakan mana sekarang superpower? Enggak ada. Inilah kesempatan Indonesia memimpin dunia. Syaratnya tadi, dengan siasat dakwah pada ranah struktural pemerintahan, siasat dakwah pada ranah profesional, dan siasat dakwah pada ranah kultural, targetnya 3. Apa itu? Yang pertama, tegaknya Islam sebagai pegangan dan pedoman. Yang kedua, kokohnya NKRI sebagai perwujudan negara dalam kapasitas geografis. Dan yang ketiga adalah menebar rahmat Islam bagi semesta. Banyak orang yang cinta NKRI, tapi mereka jadi terkungkung dan terkurung oleh batas-batas geografi. Sekarang tidak bisa nasionalisme dengan tafsir hanya memperhatikan Indonesia. Nggak bisa. Kenapa? Hari ini zaman internet, Bung. Iya. Kalau kita tidak terkoneksi dengan yang lain, bagaimana kita bisa lihat? Jendela dunia terbuka. Jendela dunia sudah akses ke berbagai negara itu juga. Jadi tidak boleh lagi kita ibarat takat dan tempur. Dalam tempur. Jadi kalau kita mengandalkan prinsip nasionalisme versi orang-orang sekuler, maka kita bagikan katak dalam tempurung. Maka katak dalam tempurung itu, agar tidak terjadi katak dalam tempurung, maka harus ada satu akses yang kita buka. Apa itu? Semangat Islam rahmat bagi semesta. Gitu. Semangat Islam bagi semesta itulah yang akan menjadikan negara-negara yang bertengkar, bertikai, berperang, ada polisi dunianya. Dan inilah yang dimaknai makna yang terdapat pada kalimat rahmatan lil alamin. Ya, itu rahmatan. Sekarang siapa yang akan bisa menghentikan genosida Zionis? Siapa yang akan bisa menghentikan Rusia dan Ukraina? Siapa yang bisa menghentikan Amerika, Inggris menyerang Yaman sekarang? Kalau Indonesia kokoh, jelas landasannya apa? Landasannya apa? Nasionalisme. Nggak bisa nasionalisme. Kenapa? Nasionalisme itu memumpung kita menjadi katak dalam tempurung. Tapi semangat menegakkan Islam, semangat mengokohkan NKRI, maka NKRI akan berdiri tegak kokoh di atas seluruh bangsa menjadi polisi dunia. Dan itu yang diharapkan oleh seluruh bangsa-bangsa. Amerika, kasihan, ngapain nyerang Yaman? Gitu kan? Jewer. Itu Israel. Israel, kamu jangan kayak begitu, kasihan Gaza. Jewer. Jadi berbasis nasionalisme yang kokoh, yang kuat, tapi untuk kemaslahatan internasional, masyarakat dunia. Dan itu sedang dinanti-nanti. Dari mana? Dari Indonesia. Dan mudah-mudahan pemimpin kita ke depan, ya Pak alim ulama, para umarok bersatu padu sehingga Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Sungguh luar biasa pemirsa dan pecinta Pinnacle Channel rahimakumullah, telah kita simak dengan seksama kajian terkait dengan siasat dalam dakwah yang telah dikupas tuntas oleh guru kita, Kang Guru Mukarram Ustaz Mauluddin. Telah terbuka mata hati kita, pemikiran kita, siasat yang selama ini dikonotasikan negatif ternyata disandingkan dengan dakwah makna positif dan harus terbangun dan diimplementasikan oleh semua pihak, maksud para keluarga, para guru, para pendidik, para wilayah, termasuk tentunya saya sebagai camat, para bupati, wali kota, gubernur, bahkan sampai presiden. Jika menerapkan siasat dakwah dalam menjalankan pimpinannya, maka insyaallah akan memberikan kemaslahatan, menegakkan kebaikan dan menegakkan kemaslahatan dan menciptakan kebaikan, bisa memperbaiki satu kondisi atau keadaan.
InsyaAllah kita akan berjumpa kembali dengan beliau, kita Para Ustaz Mauluddin pada kesempatan mendatang. Ini kami berdua menutup kajian dan perjumpaan kita kali ini dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.